Halo, saya Giri dari By Giri dan kembali lagi dengan saya di chapter 4 dari Giri's Take on Crypto Spot Trading ya, teman-teman ya. Judul chapter kali ini adalah portofolio. Oke, apa itu portofolio ya, teman-teman ya? Dalam kripto, portofolio itu adalah istilah untuk kumpulan aset yang dimiliki oleh seseorang, teman-teman ya. Maksudnya bagaimana ya? Ini saya ada kasih contoh gambar ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman adalah contoh dari portofolio ya. Seseorang memiliki Kepemilikan aset seseorang itu 60%-nya adalah Bitcoin, 30%-nya adalah Ethereum, dan 10%-nya itu adalah aset lainnya, teman-teman ya. Ini adalah bentuk dari portofolio, di mana teman-teman di sini memiliki berbagai hal berbeda ya, teman-teman ya, berbagai aset yang berbeda. Oke, teman-teman, di sini kita masuk aja ke contoh dari alokasi portofolio ya. Jadi portofolio itu biasanya dialokasikan menggunakan persentase ya, teman-teman ya. Contoh dari alokasi sebuah portofolio itu yang pertama ada ya, modalnya 50 juta ya, digunakan 50% untuk Bitcoin ya, 30% untuk Ethereum, dan juga 20% untuk Solana. Nah, ini teman-teman ya, kalau menggunakan alokasi ini, artinya teman-teman ya, 50 jutanya itu ya, setengahnya dibelikan Bitcoin atau 25 juta, kemudian 30%-nya atau 15 juta itu dipakai untuk beli Ethereum, dan 20% atau 10 juta digunakan untuk membeli Solana, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, di sini adalah modal 100 juta untuk 80% BTC dan 20% Ethereum. Berarti ini artinya ya, dengan alokasi portofolio ini ya, modal 100 jutanya itu 80 juta untuk Bitcoin dan 20 juta untuk Ethereum. Nah, teman-teman, kemudian ada contoh ketiga ya, modal 10 juta ya, digunakan untuk 20% render ya, 20% Ondo, 20% lagi Quant, 20% lagi Bitget ya teman-teman ya. Kemudian 20% lagi HBAR ya atau Hedera. Nah, ini artinya teman-teman ya, dengan alokasi portofolio ini dia 2 juta untuk render, 2 juta untuk Ondo, 2 juta untuk Quant, 2 juta untuk Bitget dan 2 juta untuk Hedera, teman-teman ya, atau HBAR. Oke, kan kita membahas ya agresif, moderate, dan konservatif ya. Ini adalah tiga istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah portofolio, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini perlu dicatat bahwa ya, potensi sebuah keuntungan itu semakin tinggi apabila resikonya semakin tinggi ya, teman-teman ya. Jadi umumnya memang potensi keuntungan itu diikuti oleh tingkat resiko yang semakin tinggi ya, teman-teman ya. Semakin tinggi keuntungannya, umumnya diikuti oleh tingkat resiko yang semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, portofolio itu bisa dibedakan menjadi tiga, teman-teman ya, secara umum. Yaitu adalah portofolio yang agresif ya, kemudian ada yang moderate, dan juga konservatif ya. Di sini tiga istilahnya bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Tapi kalau diartikan ke bahasa Indonesia agresif ya agresif ya. Moderate itu kayak sedang-sedang ya, teman-teman ya. Setengah agresif, setengah konservatif. Kemudian konservatif ya konservatif ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu agresif. Agresif ini adalah contoh dari portofolio yang money manajemennya itu memiliki risk exposure yang lebih ekstrim ya, dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Contoh dari portofolio seperti ini ya, yang dikatakan agresif adalah 100% altcoin, teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang namanya moderate, teman-teman. Nah, moderate ini ya setengah-setengah lah ya, teman-teman ya, setengah agresif, setengah tidak ya. Kalau agresif tadi kan kita lebih nekat nih, exposure untuk paparan resikonya itu atau potensi kerugiannya itu lebih besar ya, dengan harapan potensi keuntungan juga lebih besar. Nah, kalau moderate ini setengah agresif, setengah lagi konservatif ya, teman-teman ya. Satunya agak nekat ya, satu lagi agak takut-takut gitu, teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah ya. Nah, moderate ini merupakan portofolio yang money manajemennya itu memiliki risk exposure yang tingkat ekstrimnya itu sedang-sedang aja ya. Jadi nggak setinggi si agresif, teman-teman ya. Dia ekstrim sedikit, namun juga mainnya aman ya, teman-teman ya. Nah, contoh dari portofolio ini adalah 60%-nya itu Bitcoin, 40%-nya altcoin ya, teman-teman ya. Berarti dia 60%-nya store of value ya, dan 40%-nya itu memang flipping, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke contoh yang ketiga ya, itu konservatif ya. Konservatif ini adalah jenis portofolio yang money manajemennya itu sangat hati-hati ya, teman-teman ya. Jadi potensi resikonya sangatlah minim ya, apabila dibandingkan agresif dan juga moderate. Nah, teman-teman ya, di sini contohnya dari portofolio yang konservatif adalah 80% Bitcoin dan juga 20% altcoin ya, teman-teman ya.
Kalau mau ngomongin konservatif, ada yang lebih konservatif lagi teman-teman, 100% Bitcoin. Kita nggak usah lah beli-beli altcoin, kita store value semua Bitcoin itu juga termasuk konservatif ya teman-teman ya. Oke, kita uji pemahaman ya. Ini adalah slide. Coba teman-teman berikan saya ya contoh ya. Masing-masing satu ya. Jadi masing-masing satu contoh untuk portofolio yang tergolong agresif ya, moderate dan juga konservatif. Jadi coba teman-teman kasih portofolio yang agresif, moderate, dan konservatif masing-masing satu ya. Jadi satu untuk agresif, satu untuk moderate, dan satu lagi untuk konservatif. Nah, teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan yang kita bawa, yang saya bawa hari ini ya, teman-teman nih bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab semampu saya. Kemudian teman-teman yang sudah menjawab ya, nanti apabila menurut saya tepat, nanti akan saya katakan tepat ya. Karena ini sebenarnya eh, subjektif ya teman-teman ya, tergantung orang ya. Agresif, moderate, dan konservatif itu benar-benar tergantung orang sebenarnya teman-teman ya. Tapi ada standar umumnya lah. Apa yang dikatakan moderate, apa yang dikatakan agresif, dan juga apa yang dikatakan konservatif itu masing-masing memiliki standar. Namun secara global tuh itu kita bisa lihat ada satu benang ya, benang yang jelas yang dikatakan sebagai standar umum ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman kalau misalnya menurut saya kurang tepat jawabannya, nanti akan saya jelaskan mengapa ya, opini saya mengapa ini kurang tepat ya, karena jawabannya subjektif. Betul kali lagi ya saya sebutkan subjektif ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa menurut saya kurang tepat, dan saya akan memberikan jawaban menurut saya yang tepat itu apa ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Ini adalah akhir dari chapter 4 ya. Sampai jumpa di